Kak, ini ada yang ketinggalan. Iya. Itu apa Kak? Oh, kamu mau tahu? Sini biar aku jelasin. A few moments later. Al-Said Tibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Laqi. Al-Said Tibi adalah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, dia berasal dari suku Arab Lapmi. Nama Al-Said Tibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, yaitu Saitibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikan di ibu kota kerajaan Nas, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Suasana ilmiah yang berkembang baik di sana sangat menguntungkan Al-Syatibi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmunya di kemudian hari. Dalam pengembangan intelektualnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mempelajari berbagai ilmu, baik berbentuk metode maupun berbentuk esensi dan hakikat. Ia mempelajari berbagai ilmu, berbagai pengetahuan. Namun, Al-Syatibi lebih berminat kepada ilmu pengetahuan tentang bahasa Arab, khususnya usul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fiqh karena menurutnya metodologi dan falsafah ilmu fikih merupakan faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid syariah, menurut Al-Syatibi, motivasi manusia melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya agar terciptanya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Individu akan terdorong melakukan sesuatu apabila terdapat kekurangan pada dirinya, baik itu secara psikis maupun secara psikologis. Selanjutnya yaitu nomor 2, pemikiran Al-Syatibi tentang maqasid syariah. Nah, ini adalah suatu kemaslahatan umat manusia. Dalam hal lain, kemaslahatan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut seperti rezeki manusia, perolehan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa saja yang dituntut oleh kualitas-kualitas seperti emosional dan intelektual yang dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai pengertian yang mutlak. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menurut Al-Syatibi ini kan tokoh pemikiran. Nah, hasil pemikirannya itu bernama Maqasid Al-Syariah. Ya, betul sekali. Dan ini terbagi menjadi 3. Oh gitu nih. Kalau jadi Maqasid Syariah ini ada urutan-urutannya kan? Iya, betul sekali. Nah, urutan-urutannya itu ada daruriyat, kemudian hajiyat, terus juga ada al-tahsiniyat. Nah, daruriyat al-daruriyat ini apa sih? Kalau menurut Islam, Al-daruriyat ini adalah kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika memiliki masalah yang terjadi ketidakstabilan atau kerusakan kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat, seperti contohnya nih makanan atau minuman. Nah, itu contohnya di dunianya. oh, jadi kita harus mendapatkan kemaslahatan di dunia itu dan di akhirat. Ya, betul sekali. Itu sangat diprioritaskan ya. Ya. Nah, terus ada juga al-hajiyat nih. Nah, ya, yang kedua ini perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Contohnya dia ini tidak terwujud, merusak ketatanan kehidupan, seperti contoh lainnya itu
sholat saat tidak mampu untuk berdiri, diperbolehkan untuk duduk kayak gitu. Oh, jadi ada toleransi untuk melakukan ibadah gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan yang ketiga ini ada tahsiniyat. Ini apa sih al-tahsiniyat itu? Untuk ini yaitu menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Contohnya seperti beretika, saling menghormati, Sopan santun Iya. gitu ya. pokoknya tidak menyulitkan seperti itu. Oke, baik. Iya. Nah, prioritas dari maqasid syariah ada 3 kan tadi. Ada ad-daruriyat, ada al-hajiyat, ada al-tahsiniyat. Nah, ad-daruriyat ini apa sih contohnya? Contohnya yaitu seperti memenuhi kewajiban jihad, walaupun resiko untuk mengikuti jihad itu sangat besar ya. Bisa ya dia akan mati tapi itu sebenarnya kewajiban menanggung resiko kalau mau ikut dalam berjihad itu ya. Kita belajar pun itu juga termasuk jihad kan? Iya, karena dalam agama memang diwajibkan sebenarnya Untuk berjihad atau itu dengan kondisi darurat tadi. Dan yang kedua ada al-hajiyat. Nah, al-hajiyatnya apa sih contohnya yang bisa dijelaskan nih? Diperbolehkan untuk memakan bangkai, tapi itu saat keadaan darurat seperti saat di hutan tidak ada lagi makanan dan minuman, dan itu diperbolehkan. Seperti hewan-hewan yang diharamkan diperbolehkan, contohnya ular seperti itu diperbolehkan. Dan Karena keadaan darurat tadi Iya, gitu betul kan, sekali. kalau ada bencana atau seperti banjir, Iya, tanah banjir, longsor, gitu. itu diperbolehkan dalam keadaan seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu yang terakhir ada at-tahsiniyat. Nah, ini yang terakhir, contohnya itu boleh membuka aurat, akan tetapi itu juga karena sakit seperti itu, dia dirawat di rumah sakit dan diperbolehkan untuk membuka auratnya. Jadi membuka aurat itu boleh, tapi ada alasannya, yaitu Iya. mungkin sakit itu tadi di Iya. rumah sakit diharuskan untuk membuka karena sakit itu tadi kan untuk kesehatan Iya, jiwa. aturan dari medisnya juga Ya, seperti itu. baik. Maqasid syariah ini juga melahirkan kaidah-kaidah gitu kan, dan konsep-konsepnya maqasid syariah ini. Yang pertama tuh apa sih? Bisa ditolong disebutkan? Kaidahnya itu seperti yang pertama yaitu memperbolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan itu diperbolehkan seperti itu. Ya, yang awalnya tidak diperbolehkan Iya. jadi diperbolehkan karena keadaan darurat tadi Ya, gitu. yang diharamkan jadi diperbolehkan dan halal seperti itu. Karena keadaan darurat ya, Iya, teman-teman. betul. Gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi seperti Iya. makan bangkai atau hewan seperti itu. hewan yang diharamkan itu boleh ketika keadaan darurat. Nah, yang kedua itu bisa saya sebutkan. Iya. Nah, yang kedua itu darurat diukur dengan kadarnya. Contohnya, dilarang memakan barang yang diharamkan saat kondisi bank ribawi sekedar untuk mengambil gaji karena aturan perusahaan, Iya. tidak untuk menyimpan deposit dana di bank ribawi. Itu maksudnya apa sih? Kayak contoh yang lebih singkatnya deh, kayaknya lebih simpel. Nah, seperti barang yang diharamkan itu seperti misalnya dia mencuri. Barang yang didapatkan dari hasil Hasil pencurian. hasil yang tidak diperbolehkan lah dalam Islam gitu ya. Dan riba juga tidak diperbolehkan. Betul. Ya, seperti tadi yang di bank seperti tidak diperbolehkan. Yang ketiga boleh disebutkan? Dan yang terakhir yaitu contohnya tidak boleh menuntut cerai. Misalnya dia memiliki permasalahan dengan istri atau suami, dengan permasalahan yang sangat singkat atau tidak terlalu besar gitu, tetapi dia meminta cerai gitu, itu Jadi- tidak diperbolehkan. Oh, jadi permasalahan sepele. Ya, maksudnya harus dibicarakan secara baik-baik dulu. Nah, udah selesai nih pembahasan singkat kita tentang konsep maqasid syariah ya, yang menjadi hasil pemikiran dari tokoh kita Yaitu Al-Syatibi.
Jadi cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.